kata mereka Fang itu sudah ditandain gitu. Jadi racun sangga ini emang sudah tinggal mencari celah di mana bisa masuk ke dalam tubuh kami lagi. Itu sama Bang ya, dia sebenarnya untuk membentengi Bang. Terapi ngenanis, iya, sedikit banyak tuh keversian. Halo semuanya, with me Gusti Gina. Hari ini berceritanya aku nggak sendiri karena aku ditemenin sama teman-teman aku dari Racun Sangga film. Yang mana di sini ada Andi, ada Maya versi asli, terus juga ada Andi, ada Maya versi film, alias ada Fahad Hydra dan juga Frederica Kel. Kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan film Racun Sangga karena memang film ini kebetulan saya nulis ini diangkat dari kisah nyata. Jadi di sini kita bakal ngobrolin tentang cerita Racun Sangganya dan juga proses gimana Fahad dan Fred yang memerankan Adi dan Maya. Tapi sebelum kita ngobrol, aku mau ngasih tahu dulu nih, mungkin pada ada yang belum tahu gitu ya. Racun sangga itu apa sih? Racun sangga itu singkatnya sebuah minyak, ya bentuknya minyak, yang mana ingredients atau bahannya itu salah satunya adalah sangga. Nah, sangga ini adalah salah satu tanaman liar yang ada di Kalimantan yang bisa dibilang beracun. Lalu sangga ini dibuatlah menjadi minyak, kemudian dibuat perjanjian gaib. Makanya racun sangga kategorinya racun gaib. Yang namanya hal-hal yang bersifat gaib itu tergantung orangnya yang mau dipakai buat baik atau enggak. Dalam kasus cerita Andi dan Maya, racun sangga ini dipakai untuk melakukan black magic alias yang biasa kita kenal sebagai santet, dan tujuannya adalah untuk memisahkan mereka berdua. Itu bisa jadi singkat cerita soal film juga sih, kayak sinopsisnya apa gitu. Itu juga tadi tentang santet pemisah rumah tangga yang memakai racun sangga. Nah, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama mereka berempat daripada saya kebanyakan ngomong ya. Langsung aja ini ke Andi dan Maya dulu. Terima kasih ya Andi, Maya sudah berkenan ke sini dan kita ngobrol-ngobrol di sini. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh, memang kan pada awalnya cerita ini saya dapatkan dari Maya gitu. Sebelum jauh diangkat menjadi track itu di tahun 2022 ya, 2022. Waktu kemudian saya minta untuk diangkat menjadi trendy X, itu apa sih yang membuat kalian bersedia pada waktu itu? Mungkin bisa dimulai dari Maya dulu. Gitu ya, awalnya kan saya setelah curhat ada waktu itu ke Gina curhat dan Gina juga kan lulusan psikologi dan saya tuh masih nyaman kalau curhat ke Gina dan akhirnya kan disalahin tuh bersedia nggak jadi narasumber kan sudah dijelaskan Gina bagaimana telah kita Gina dan sudah dijelaskan sama Gina kan waktu itu buat apa nama tapi hal ini sering kesenangan banyak pada orang banyak gitu setelah pemain kan sih biar itu Jepang sih. Kalau dari Mas Andi sendiri gimana waktu itu? Kalau saya pribadi, waktu ada penawaran dari Gina, ini dia kandidat gitu kan, ya mungkin saya pikirnya, walaupun kita kadang kan banyak yang dapat hal-hal yang gaib gitu ya, tapi kayaknya ini penting untuk maksudnya orang itu pada tahu gitu bahwa apa yang kita alami ini benar-benar nyata, dan ya perlu ada perhati-hatian juga sebenarnya nanti yang bagi yang mungkin baru tahu, bahkan barangkali ada juga yang merasakan tapi mereka nggak tahu kalau mereka itu ya kena santet gitu. Iya, benar-benar namanya juga hal gaib itu orang ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi apa yang kalian alami tuh valid karena kalian yang ngalamin kan gitu. Nah, terkait itu juga alasan kalian kenapa identitasnya tidak mau diungkapkan ke publik itu kenapa? Karena kan kemarin kita juga ada preskon ya, terus juga sekarang kita bikin konten di sini. Apakah ada alasan tertentu gitu dari kalian sendiri? Kami punya alasan tersendiri kenapa kami tidak ingin identitas yang diketahui oleh publik karena cukup
ternyata dia tahu itu tidak perlu terdesensinya. Jadi teman-teman cukup kenal mereka sebagai Andi dan Maya ya. Untuk identitas mereka pribadi cukup saya, Fred dan Fahad yang tahu. sekarang kita ngobrol sama Fred dan juga Fahad. Nah, kalian kan memerankan sosok yang memang benar-benar ada gitu di dunia nyata, dan ini di hadapan kalian langsung. Waktu ditawarin buat main di film ini dan dikasih tahu ini diangkat dari berdasarkan kisah nyata loh, itu gimana perasaan kalian waktu itu? Dari Fred dulu boleh. Oke, kalau buat aku sendiri pasti ini tantangan yang berat sebagai aktor karena memerankan tokoh asli dan ini kisah nyata yang cukup viral juga di X, dan yang bikin menarik adalah ini tentang santet dari Kalimantan, dan bukan santet biasa tapi ternyata ada beda tahap ya kalau santet dari racun sangga yang belum pernah saya dengar. Setelah saya baca skripnya juga keren banget karyanya Kak Gusti Gina, jadi ya agak deg-degan tapi kepengen banget memerankan Maya karena saya suka banget dengan tokoh Maya yang begitu kuat dalam ceritanya. Kalau dari Fahad? Kalau aku pada saat tahu mendapat peran di film Racun Sangga ini, awalnya aku ngerasa ini karakter asli yang harus aku perankan itu benar-benar tantangan baru juga buat aku, dari apa yang dialami dan lain-lain. Sebenarnya aku juga ngerasa ada beratnya juga, tapi pada saat membaca threadnya itu juga benar-benar ngebantu aku untuk bisa lebih mendalami apa yang Mas Andi alami itu pada saat terkena santet dari racun sangga itu sendiri. Jadi lumayan berat dan menantang, tapi berjalan dengan baik. Syukurlah ya berjalan dengan baik. Waktu itu kan dalam proses kalian reading untuk mendalami karakter juga sempat dipertemukan sebelum podcast ini, teman-teman mereka sudah pernah bertemu untuk mendalami karakter. Apa impression kalian yang kayaknya nih kalau ketemu saya pengen tanya ini tanya itu gitu pada mereka, atau apa gitu, boleh dibagikan? Kalau saya sendiri dapat kesempatan beberapa kali ya ketemu dengan Mbak Maya, karena skripnya lumayan kompleks, ceritanya juga lumayan kompleks ya, apalagi fokusnya terhadap psikologi manusia, jadi mungkin fokusnya kepengen di situ untuk cari tahu apa saja yang Mbak Maya ngerasain, emosinya seperti apa. Dan ternyata setelah ketemu beberapa kali, aku sendiri sih ngerasa sudah ada koneksi di antara Mbak Maya dan diri aku sendiri. Makanya itu aku bisa masuk dalam perannya Maya, karena aku ikut terharu pas dengar semua cerita dari Mbak Maya, dan dengar cerita Mas Andi juga dari Mbak Maya. Jadi bisa cukup membayangkan aku harus memerankan tokoh Maya seperti apa. Ya, seperti itu. Kalau Fahad? Ya pengen aku tanyain secara langsung pada Mas Andi. Lu udah baca skripnya kan, terus dikasih kesempatan tuh nanti ketemu sama si Andi gitu, itu gimana? Pada saat ngebaca skrip itu aku udah lumayan keganggu dengan apa yang dialami sama Mas Andi sendiri, kayak fisiknya yang berubah karena racun sangga dan lain-lain, kesakitannya juga yang ada di pikiran aku pada saat bertemu dengan Mas Andi itu adalah kayak perasaan yang dirasakan pada saat melihat kondisi tubuh yang berubah gitu, menikah dan terkena racun sangga, yang awalnya mungkin ngerasanya kayak
itu cuma gatal biasa dan tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuh dan benar-benar merubah semuanya. Itu sih yang pengen aku tanya, kayak apa yang ada di pikiran Mas Andi pada saat tahu bahwa itu tuh bukan sakit biasa. Iya, itu racun sangga yang dialami Andi kan kayak gatal yang menjalar gitu, kayak semacam memakan tubuh Andi kan. Mungkin Andi bisa di call lagi nih gimana ceritanya biar teman-teman di channel YouTube aku juga bisa tahu sebenarnya racun sangga itu gimana sih ceritanya dia memakan korbannya itu. Mungkin kan awal mula hanya awalnya kan cuma butir kan kecil di telapak kaki gitu kan, kemudian entah kenapa beberapa hari kemudian kan butir itu malah lebih banyak lagi, bahkan setiap digaruk itu kan selalu ada nanah yang keluar gitu. Nah yang anehnya mungkin setiap kali setiap harinya waktu saya bangun itu butir itu selalu bertambah banyak. Awalnya di kaki kanan, kemudian sampai ke tangan, bahkan kayaknya hampir ke seluruh tubuh ini yang kayak selalu ada butiran itu. Dan yang saya takutkan sebenarnya butiran itu ada di titik di daerah jantung gitu. Jadi kayak kan kalau udah gitu kayak pikiran kan kesana kemari gitu kan, kayak ini udah penyakit yang nggak bisa disembuhin gitu kan, diolesin, diobatin kok tambah banyak. Jadi kayak bingung, jadi kayak udah pasti aja udah apa yang dirasakan. Jadi memang gatalnya itu bisa dibilang pecah jadi koreng gitu ya, lalu menjalar makin banyak, dan itu yang akhirnya diperankan oleh si Fahad gitu. Kamu sendiri Fahad waktu ngeliat tubuh kamu itu kan make up ya, Iya, dan kamu tahu itu make up tapi aku kan tuh visual ngeliat visual kan. ngelihat, jadi otak aku pun mikirnya jadi kayak mau Mau garuk juga. garuk dan lain-lain. Kayak terasanya itu walaupun aku tahu itu make up, tapi pikiran aku karena ngelihat semua itu di badan jadi ngerasa ikut gatal untuk menggaruk, dan kayak wah ini kayaknya emang nggak bisa ngapa-ngapain dengan keadaan kayak gini gitu. Apalagi di kaki itu juga Iya. bikin susah untuk jalan pasti kan kalau misalkan luka-lukanya yang ada di kaki. Ya benar, kalau kondisi Andi waktu itu di kaki sempat parah banget. Di kaki sempat parah banget. Bahkan nggak hanya gitu. Jadi kayak kan entah kenapa bawaannya setiap kali ngeliat benda tajam itu bawaan tuh kayak pengen melukai aja. Mau melukai, semacam ada bisikan ayo lukai, bahkan kayak ya coba ditusukkan pisau itu buat kayak semacam ada ajakan itu untuk melukai deh gitu. Itu saat mulai ada mendengar bisikan-bisikan goib lah kita bilang ya, untuk melukai diri, itu setelah sakit berapa lama? Kayak stepnya apakah sudah luka-lukanya udah sampai ke badan, atau pas udah baru masih di kaki, di tangan udah mulai ada itu gitu? Kalau awal-awalnya itu yang mulai butiran yang ada di kaki itu, mungkin bisikan-bisikan itu hanya semacam kayak kalau kita lagi jalan kemudian ayo terjun ke sini gitu kan, bahkan mau jalan-jalan ke atas jembatan pun juga kayak ya pokoknya ayo terjun aja, pokoknya kayak udah kayak mau ngapain. Cuman waktu yang lagi parahnya itu entah kenapa udah ini bisikannya itu udah mempengaruhi semua gerakan, maksudnya kayak tangan itu udah mau ini aja langsung gak bisa mengendalikan lagi. Sampai ke perilaku tuh udah nggak bisa Kendalikan. Nah itu kan yang dialami sama Andi gitu. Andi sakit secara fisik, secara kita lihat tubuhnya luka-luka segala macam, tapi juga dia kena mental, terus juga mulai mendapat gangguan gaib bahkan untuk melukai diri dan mencelakai dirinya. Kalau Maya kan tidak mendapatkan serangan fisik, tapi hidup bersama suami yang mengalami sakit seperti itu. Itu gimana gitu? Dari mana kamu merasa sakit dia ini tuh bukan sakit biasa, tapi yang berkaitan dengan gaib? Boleh diceritakan nggak? Kan awalnya lihat dia itu kan kan lihat medis kan awalnya tuh, jadi nggak awal di segala macam, dan ternyata kan dibuat boyangan itu ya dari ilmu dari anak-anak
Dan dari situ kita faktornya kayak ini kayaknya bukan manis nih kalau sudah sampai dia cerita lihat macam-macam, lihat penampakan gitu kan yang ego dan dia pola ingin melakukan dirinya, dan dari situ kami rokok dia ingin melakukan dan memutuskan untuk berobat dan bagus. Apa waktu itu mimpinya tuh apa gitu sampai dia ngigau? Misalnya ya dia tuh langsung ngigau kayak suara-suara apa itu gak jelas, cuma langsung tinggal tangannya. Dikasih tahu. Kalau Andi sendiri ingat nggak atau ada diceritain sama Maya waktu itu ngigaunya kayak gimana gitu? Atau mungkin ya mungkin seingat saya waktu di mimpi itu kayak ada yang inilah apa. Jadi saya itu di tengah-tengah semacam adik gue mungkin makhluk gitu. Dan ternyata emang tangannya itu seperti ini kayak gitu di mimpinya. Dan kata Maya kan itu membawa ke nyata ego. Oh, jadi Andi mimpi lagi digerombongin orang, makhluk-makhluk, terus kalian tuh lagi ngebentuk tangan kayak gini. Tapi di dunia nyata si Maya ngeliat dia ngigau, ngeliat itu, aduh merinding. Ya ampun, itu juga jadi salah satu adegan kita ya di trailer juga ada ya. Oh berarti itu Andi yang kamu impikan gitu ya. Itu serem banget sih. Itu terjadi sering atau? Itu sering sih sebenarnya terjadi. Bahkan yang mungkin kita juga pernah nanya ini arti ini katanya kenapa itu kan. Jadi pernah dijawab sama salah satu ini tim Sari itu katanya itu pemanggil. Jadi itu pemanggil makhluk-makhluk gitu. Kayak semacam ini kan kayak bentuk buah kanda tuh dajjal gitu ya. Jadi kayak pemanggil makhluk-makhluk gitu katanya. Oh my god, serem banget. Lu kebayang ya kalau jadi Andi udah sakit gata-gata gitu fisik, kalau tidur mimpi buruk, terus juga ngelihat hal-hal yang janggal, terus juga pernah cerita hawa rumah juga beda ya. Hawa rumah tuh gimana waktu selama kena santet? Lebih ke panas banget, bahkan kan biasanya pas setiap hari hujan itu pasti ada hawa-hawa dingin lah yang masuk ke dalam rumah. Nah ini enggak tetap panas. Kayak semacam nggak ada angin yang masuk ke dalam rumah kami. Ketutup semua. Itu selama syuting kalian gimana, ada gangguan nggak kayak gitu? Selama syuting yang terjadi di set rumah Andi juga begitu. Iya, hawanya panas pengap. Iya. Bahkan itu juga sempat hujan juga kan pada saat. Oh iya benar sempat hujan tapi kita di dalam tetap panas gitu. Panas. Ya ampun. Emang bener-bener. Dan itu semua ngerasain ya. Semua ngerasain. Itu cuma di setnya rumah Andi doang. Set rumah Andi. Iya. Malah kayak pada ngumpul di satu titik yang emang ada angin atau kayak kan biasa masang kipas atau apa. Itu semua pada ngumpul di satu titik itu. Cabut dari situ ya udah suasana semua panas. Gak ada angin sama sekali. Jadi kita tuh ada satu set, jadi satu lokasi yang buat di situ semua adegan-adegan di rumah Andi gitu. Kan setnya banyak ya, lokasinya banyak. Khusus di rumah Andi ini itu aneh juga atmosfernya gitu. Beda banget. Atmosfernya beda banget. Jadi kayak mungkin kebentuk kayak gimana? Emang menurut kalian, sepengetahuan kalian itu ngaruh nggak sih? Maksudnya ini kan cerita nyata difilmkan gitu. Apakah itu bisa berpengaruh sampai mereka ngerasain kepanasan di lokasi? Sebenarnya itu sangat pengaruh sih. Apalagi kan ini santet racun sanggar ini udah levelnya menengah gitu kan. Jadi bagi yang mengalami atau bagi orang yang terdekat, bahkan dia juga merasakan dampaknya. Bahkan kalau ada yang ngomongin aja, misal saya paubannya diomongin sama gitu kan, pasti dia tuh pasti ada makhluk yang mendeketin dia, dan itu buat panas kita nantinya. Kayak kita sekarang maksudnya nih kemungkinan dia juga ada datang. Iya, karena sempat kan waktu ada kegiatan gitu kan, udah ada kegiatan di luar. Pas pertama sih saya itu sendirian. Nah itu malah teman-teman tuh pada bingung kok kenapa jadi rumah bisa panas gitu padahal lagi hujan. Ternyata kalau tahunya kalau santet racun sanggar ini bawa dampak yang negatif. Oh, jadi kayak energinya dia tuh bisa nyambung gitu kalau diomongin ya. Iya. Oh
Oh my god. Pantesan pas kita syuting rasanya real banget ya. Iya bener. Kayak emang Kayak- lagi, ya emang itu nyatanya. Kemarin aku sempat dengar dari Bayang kayak flashback gitu. Benar lagi. Iya serem banget. Kemarin tuh manajernya si Fred tuh sempat bilang ke aku, katanya si Fred ini meranin Maya sampai susah lepas dari karakter Maya itu beneran. Beneran. Itu gimana? Aduh, Coba ceritain. itu susah banget untuk lepas karena aku ngerasa kayak ada koneksi yang kuat banget di antara aku dan karakternya Maya di film ini. Jadi setiap dia mau melakukan adegan apa, misalnya lagi ada adegan nangis atau emang lagi di rumah sakit, lagi sakit, di hari itu pasti aku ada aja kayak ngerasa sakit, atau misalnya lagi stres tiba-tiba sampai rambutnya juga ikut rontok. Oh my god. Dan kalau adegan nangis walaupun udah cut, itu ada satu hari dimana udah cut, tiba-tiba nggak bisa berhenti nangisnya sampai acting coach aku meluk aku bilang tenang, udah kamu udah jadi Federica, kamu bukan Maya. Tapi nggak tahu kenapa aku ngerasa aku sadar ini kayak ini Federica, tapi aku nggak ada kontrol sama tubuh aku sendiri. Jadi aku dengar omongan orang ini Federica, tapi aku nggak bisa kontrol nangisnya. Nangis terus, rasanya tuh kayak aduh kayak ngerasa bener-bener di titik terendah dimana kayak nggak ada harapan lagi, mau gimana, kayak bingung. Semua emosi-emosi buruk itu semua aku ngerasain di hari itu. Jadi kayak sering ngalamin hal-hal kayak gitu sampai badan ikut tremor. Kayak ada beberapa adegan yang cukup berat, yang physically berat, itu ikut tremor tubuh sampai besokannya tangan aku tetap tremor. Jadi kayak physically, mentally aku ikut kena sih selama syuting proses. Oh my god. Setelah selesai syuting tuh butuh waktu berapa lama bisa jadi Frederica lagi gitu? Butuh waktu, mungkin aku bener-bener ngerasa kayak udah nggak ada mimpi lagi setelah 1 bulan, karena aku sering mimpi mimpi yang aneh-aneh. Jadi aku tuh dari dulu emang suka mimpi kayak apa, ketindihan ya, yang sleep paralysis. Tapi pas proses reading dan selama syuting aku sering banget mimpi buruk. Kayak mimpi ada makhluk yang yang kayak ada di ujung tempat tidur aku, makhluk hitam besar yang kayak nggak mau pergi. Dan setiap aku mimpi pasti mimpinya selalu yang sama, selalu itu sampai pernah ada kayak astral dream gitu, dimana emang itu rumah aku, kamar tidur aku, tapi aku nggak sadar. Ceritanya aku mau kamar mandi, terus lagi ke ruangan kamar mandi, terus sadar kayak pas nengok ke belakang, kenapa aku masih tidur. Oh my god, kayak astral projection gitu ya. Projection, kenapa aku masih tidur. Nah bingung, jadi aku kayak what's scary. Aku kan tinggal bareng sama teman, ada teman aku di ruangan sebelahnya. Aku coba masuk ke ruangannya dia. Pas aku masuk ke ruangannya dia, tiba-tiba ada makhluk yang sama yang selalu aku mimpiin, yang ada di ujung tempat tidur dia. Terus dia ngeliat aku, dia udah notice aku langsung kabur, lari, kayak berusaha untuk membangunkan diri, please wake up. Aku kayak berdoa, akhirnya bisa. Dan kayak setelah itu ya selama project syuting kena mental sih karena semua yang terjadi. Oh my god. Kalau dari cerita kalian kan banyak makhluk-makhluk yang dilihat sama Andi kan. Ada nggak makhluk yang mirip dengan yang dilihat penggambarannya dengan cerita si Maya gitu? Takutnya Dan dia selalu senyum. Iya, dan selalu senyum ke aku. Iya. Ada yang sama? Iya, ada. Mungkin yang membedakan kayak emosi hantu, kayak kalau ini kan pas lagi senyum ya. Tapi kalau saya lihat itu kayak lagi marah gitu, kayak ada tangingnya segala macam. Bentuknya mungkin hampir sama, cuman itu ada perubahan lagi. Kayak dari awal waktu yang sebelum di terapi itu makhluknya kayak film gitu kan, tapi kalau sudah di terapi itu makhluknya malah
malah senyum kayak, tapi senyum kayak senyum jahat gitu. Senyum kayak Psycho ngeledekin gitu ya? psycho gitu. Oh dia kayak senyum psycho gitu. Serem banget. Kalau dari Fahad sendiri ada nggak yang sampai kayak dialamin Fred gitu? Kalau aku tuh lebih ke setiap habis melakukan adegan yang lumayan berat untuk karakter Andi, atau sebenarnya di hampir semua adegan pada saat action, adegan cut, aku pasti bakal selalu bengong yang kayak aku nggak tahu aku ngerasain apa, tapi mungkin kalau misalkan kaki ngeliat aku udah kasih syuting, aku sering bengong dan nggak bisa diajak ngobrol habis take. Kayak nggak tahu, kayak selalu pikiran tuh kayak langsung kosong aja, kayak tiap habis melakukan adegan maupun berat ringan, tapi pada saat menjadi Andi itu pikiran aku kayak kosong, nggak tahu apa yang sebenarnya aku alamin, tapi aku ngerasa itu masih berkesinambungan dengan karakter yang aku peranin. Jadi kayak ada perasaan hampa gitu. Hampa. Itu Benar. kamu pernah ngalamin nggak? Kayak dulu. Sama. Oh ya, Iya, gitu. Coba saling bercerita. Jadi kayak bingung, awalnya bingung ngelakuin apa, jadi kayak bingung gitu. Iya. Oh my god. Saya bisa lihat juga ya. Oh my. Pokoknya kan kalau ngelamun, yang bahayanya itu pas lagi bengong-bengongnya diajak jalan gitu kan ke tempat apa gitu, terus sih kayak entah kayak selalu ada yang bisikin langsung gitu. Oh. Jadi waktu kamu lagi ada perasaan bengong dan perasaan hampa itu, justru pada saat itu tuh ada gangguan-gangguan gaib itu datang ya. Itu yang bisikan-bisikan nyuruh mencelakai diri. Pada waktu-waktu seperti itu. Pada waktu-waktu seperti itu ternyata. Untung kamu nggak. untung ada bisikan-bisikan ya. Ada nggak bisikan-bisikan? Untungnya enggak. Iya ya, sebenarnya ya. Tapi itu perasaannya kayak gitu, hampa, kosong, kayak Bingung mau ngapain tuh, mau apa ya enggak. Oh, ya gimana Kamu jelasinnya ya. menjadi Andi ya. Bisa dibilang berhasil menjadi Andi sampai merasakan perasaan hampa itu mengerikan tahu. Perasaan hampa yang Iya. kita nggak tahu ya, hampa nggak bisa dijelaskan tapi itu mengerikan. Dan itu juga sebenarnya selalu ditanya sama beberapa pun juga kan, kalau misalkan lagi adegan terus aku habis itu bengong diam, pasti tanya kenapa nih, saya mau kayak nggak apa-apa, tapi mereka tuh ngeliatnya muka aku berat gitu loh ya. Ngeliatnya kayak muka aku kayak benar-benar keganggu dan lain-lain, bengong gitu-gitu, tapi yang aku rasain hampa. Tapi memang sih di dalam cerita Santet Pemisah Rumah Tangga si Racun Sangga ini, kalau aku sebagai penulis ya, itu menitik beratkannya ke psikologisnya memang. Iya. Iya. Jadi gimana caranya ceritanya ini, yang namanya juga ini diangkat dari kisah nyata gitu kan. Terus ini berdampak ke fisik dan psikisnya tuh gimana digambarkannya sama dihidupkanlah lewat karakter mereka gitu. Dan aku satu sisi kayak ada senang juga sih, maaf ya aku senang kalian mengalami maksudnya kalian berhasil ini loh menjadi Andi dan Maya, cuman aku juga bersimpati gitu, kalian harus mengalami goncangan mental itu gitu kan. Menjadi Dan kadang malah suka bengong tapi sambil ngeliatin luka-luka. oh iya Iya nggak? tuh Ini paling bohongan loh. Tahu nggak? Aku paling bohongan, tapi kadang aku suka bengong tapi kayak gini tuh sambil ngeliatin. Kayak kadang bingung tuh nih kotor semuanya. Iya. Padahal aku aja nggak tahu, maksudnya kan ini yang aku bohongan dong. Cuma kadang kalau misalkan lagi diem duduk, pasti aku ngeliatin diam bengong. Terus tiba-tiba nanya kenapa nih, nggak apa-apa. Tapi kayak perasaan hampa yang itu mengerikan sih. Kak Gina juga waktu nulis juga pernah merasakan hal-hal yang aneh juga kan? Banyak. Banyak Iya, sebenarnya ini. Iya banyak. Jadi waktu nulis adegan-adegannya itu aku bahkan sampai ada beberapa hari itu susah tidur. Jadi aku nggak bisa tidur, benar-benar nggak bisa tidur. Tiap kali nutup mata
di kepala aku itu ya itu adegan karakter jadi aku ngerasain kan semua karakter itu kenapa nulis. Jadi kayak Maya tuh kayak gini udah kecamuk, terus nanti Andi lah yang masuk di kepalaku gitu, terus karakter inilah jadi sampai aku tuh gatal-gatal juga ngerasa, tapi nggak ada gatalnya, nggak ada ininya, cuman kayak rasa gatal sudah gitu kan sama penulis. Jadi waktu nulis adegan Andi itu aku secara fisik juga kepala gitu kan gatal, terus kayak aduh. Kalau nulis adegannya Maya, aduh secara psikis sakit banget nih jadi cewek gitu kan. Itu sih yang aku rasain juga, dan itu mengganggu banget. Aku sampai minum obat tidur biar bisa tidur. Karena emang nggak bisa, udah nutup mata, buka mata jam 12, nggak bisa buka lagi jam 1 sampai subuh kayak gitu, nggak bisa tidur. Jadi dalam proses, bisa dibilang proses kreatif ya kita nulis ini, terus juga Fred dan Fahad memerankan Ade dan Maya, itu luar biasa sih ininya ya. Tapi cerita ini intens banget. Intens Aku banget. gak mungkin lupa sih menjalankan proses syuting ini. Kayak kalau membayangkan karakter Maya sampai sekarang mungkin masih ikut ke bawah sedih kalau misalnya aku membayangkan karakternya ya. Bisa nangis lagi karena emang ceritanya setraumatik itu buat aku. Nah, kalian yang memerankan pun udah merasa trauma gitu kan. Kalau dari kalian sendiri, apakah trauma-trauma itu tuh sampai saat ini masih dirasakan gitu? Mungkin dari Maya dulu. Saya sangat kayak itu kan sering juga mengisahkan setelah itu kayak kalau nggak tahu aku sering ingat sama sendiri, dan terus hal tuh boleh itu kan Sampai sekarang aku masih berusaha berjuang untuk menghadapi trauma ya. Kalau buat Andi sendiri, sebenarnya kalau trauma banget, masih trauma banget. Bahkan kadang kalau ada butiran kecil yang kadang tumbuh di kaki, itu ingat itu kan, dan sampai sekarang pun juga masih, karena di kaki ini kan ada butiran kecil lagi, jadi kayak ingat lagi apakah ini kembali lagi atau enggak, karena sampai hari ini kan masih proses penyembuhan lagi ya, jadi masih belum sembuh total, jadi makanya trauma itu selalu ada. berarti kalau kalian masih dalam proses penyembuhan, bisa dibilang ini belum berakhir ya sehingga ya masih kalian hadapi. Cuman bedanya dalam saat ini keadaan kalian bisa dibilang lebih baik dibanding pada waktu itu gitu. Dan bisa dikatakan seperti itu karena kan ada butiran seperti yang dulu, tapi alhamdulillahnya itu kayak dengan sendirinya pecah deh, kita dengan sendirinya, jadi kayak ada terus kita dengan sendirinya. Itu semenjak kalian melakukan semenjak pengobatan terapi itu syariah. Iya. Nah, sebelum menemukan tempat pengobatan ini kan kalian mencoba banyak pengobatan tuh ya, itu ada berapa banyak, masih ingat nggak? belasan dengan metode yang macam aja. Metode yang berbeda-beda. Yang sebelumnya kalian tuh pernah menemui atau dengar tentang itu nggak? Kayak nggak pernah sebenarnya, kan kami banyak serangan singit jadi kami buat kebayang sih ya, berobat belasan tempat ini itu di penjuru provinsi, ke tempat-tempat pelosok, tapi nggak membaik. Ada yang berobat sempat membaik tapi buruk lagi, atau justru waktu diobatin kayak gitu justru makin buruk, ada nggak? Kebanyakan malah lebih tambah ini ya. Oh iya. Dan katanya bahkan waktu kami menemukan pengobatan saya ini, mereka tuh nggak menyembuhkan, mereka malah menambahkan supaya kami itu kesana lagi. Tujuan mereka supaya kami juga mesti obatnya kesana lagi. Jadi mereka tuh menambahkan. Jadi ada tempat-tempat yang pengobatannya tuh kayak gitu ya, biar sebenarnya jadi langganan pasien gitu. Nggak bikin kami tenang, malah makin. Itu secara sakit makin buruk, tapi secara gangguan mistis juga makin tambah. Serem banget.
Itu jahat banget. Iya benar, Karena sih? kita tolong terus malah di scary. Dan kasus kayak gini sebenarnya banyak loh, orang-orang yang kayak ngalamin hal-hal santet kayak gini terus ke tempat yang salah ya, nggak semua Iya. tempat gitu. Apesnya malah kayak gitu. Padahal kita datang ke situ kan udah hopeless, udah Iya. kayak nggak tahu lagi, bingung. Malah mereka nambahin penyakit itu serem banget. Ini semenjak berobat terakhir di tempat Ruqyah Syariah ini udah berapa lama? Kayaknya udah jalan 2 tahun lebih ya, setahun lebih. Awal tahun ya, iya. Belum setahun ya. Belum tahun. Ya, jadi setiap seminggu sekali ke sana. Seminggu sekali, setiap hari Jumat selama setahun, hampir setahun ini mereka harus. Dan apakah itu harus seterusnya seumur Iya. hidup harus seperti itu? Kalau sebenarnya sih bagusnya soalnya di sana kan kayak habis gitu ya. Iya, ada kajian juga dari kita habis itu terapi, ada yang jalan tuh terapi juga dan setelah selesai juga baru proses terapi. Jadi sebetulnya dalam waktu setahun. Mereka juga menerangkan supaya tetap ada di situ untuk membentengi ini kan. Karena pernah kami tidak hadir gitu dalam 2 kali, tiba-tiba langsung ada butirannya. Itu kenapa ini nggak berhenti gitu? Apa nggak bisa dibersihkan, di stop tuh nggak bisa tuh? Kenapa gitu? Nggak tahu juga ya, mungkin kerjanya dukun tuh kayak gimana. Cuman kata mereka kami itu sudah ditandain gitu. Jadi Racun Sangga ini emang sudah tinggal mencari celah di mana bisa masuk ke dalam tubuh kami lagi. Misalkan iman itu sedang mati, mereka udah termasuk. Iya. Dan itu dikirim sama si dukun gitu ya. Berarti selama dukunnya masih ada ya kalian nggak bakal tenang ya? Nah, bahkan kan selama dukunnya masih ada, tujuannya masih belum selesai untuk memisahkan kami, kayaknya sampai tubuh kalau terus ada. Berarti hanya dukun itu yang bisa melepaskan Racun Sangga itu ya? Iya. Kayak speechless ya dengernya, kayak Itu sama bang ya, dia sebenarnya untuk mengganti diri bang. mereka yang bisa bertahan. Cuma bisa bertahan. Cuma bisa bertahan. Setelah nonton trailer kan udah keluar nih, udah ditayangin di mana-mana juga. Waktu nonton trailer tuh perasaan Andi sama Maya gimana? Maya dulu deh. Kan mungkin ada beberapa adegan yang mengingatkan kembali masa-masa kelam itu lah. Ya, betul itu segera kayak nangis. Iya, ingat banget tuh keversian jendakinya, ya. Nangis sendiri gitu. Ya, macam kayak soalnya kayak aku baru jadi kayak Kalau Andi, Sama yang dirasakan sama Maya juga, jadi kayak lebih keinget. Bahkan waktu nonton trailer itu, anehnya kadang ngelihat, wah di sini apa masih ada gitu kan, jadi ke bawah gitu. Mohon ini, ya, masalah. Pada saat kejadian yang parah-parahnya itu kan waktu hamil ya, waktu masih hamil. Kalian ada yang mau ditanyakan atau apalagi ke mereka? Emang bikin speechless banget sih. Emang kayak ini sesuatu yang antara ada dan tiada gitu ya, agak. Tapi mereka ngalaminnya benar-benar nyata dan itu valid, itulah yang mereka alami. Aku ngalamin itu selama syuting. Mungkin kita syuting 1 bulan, reading 2 bulan, 3 bulan ya, kurang lebih. Itu aja mulai nggak sanggup, apalagi untuk ngalamin Racun Sangga ini sudah lebih dari 1 tahun ya, bertahun-tahun dan berbulan-bulan. Kalian itu luar biasa. Kalian kuat banget. Saat Nah, aku cuma mau bilang buat Mas Andi dan Mbak Maya, kalau misalkan cobaan yang dikasih itu pasti gak mungkin di luar batas kemampuan hambanya. Jadi Mas Andi dan Mbak Maya juga aku tahu kuat dan
Semoga dengan kejadian ini itu bisa membantu untuk menaikkan derajat Mas Andi dan Mbak Maya, atau malah makin mempererat hubungan rumah tangga agar tetap bisa selalu bersama, saling menguatkan. Kalau dari kalian ada nggak sesuatu yang ingin disampaikan baik ke penonton atau ke mereka nih yang menjadi Andi dan Maya? Kalau dari Maya dulu deh. Misalnya ke Frederica kan udah menjadi Maya gitu. Mau bilang sesuatu? Terima kasih kepada Bro Federica udah memberanikan itu Mbak Terbayang dan kami kita apa yang saya alami selama ini dan alhamdulillah dan Mbak Federica bisa apa ya itu apa ya bisa merasakan dan tahu idenya seperti itu maksudnya dan mungkin aku yang bisa diambil pelajaran dari Kalau dari Andi? Tentunya kami singkat kami sangat berterima kasih, apalagi kan ini Gadang juga sebenarnya ini bisa difilmkan gitu kan. Kami sangat berterima kasih sama pihak-pihak terkait sudah bisa memilangkan kisah kami maupun ya kami berharap juga banyak hal yang nantinya penonton lihat, penonton dapat belajarannya, baik itu mungkin dari usaha-usaha kami menghadapi cobaan ini gitu kan. Dan terima kasih sekali lagi kepada Frederica yang sudah barangkali juga mereka bisa mengalami apa yang kami alami. Sekali lagi mungkin saya terima kasih. Oke, itu tadi obrolan aku bersama dengan Andi dan Maya asli dan juga Andi dan Maya alias Fahad dan Frederica. Yang mana nanti film kita semua bareng-bareng bakal tayang serentak di seluruh Indonesia tanggal berapa? 12 Desember 2024. Oke, selamat menonton. Semoga itu bisa sesuai dengan harapan Andi dan Maya, memberikan pelajaran ya bagi penonton gimana rasanya tuh kalau kita dapat ujian dalam hidup ya tugas kita bertahan dan bangkit gitu, dan itulah yang mereka lakukan. Terima kasih semuanya udah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.